Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa'adatul hadirin yang kami hormati, yang kami muliakan, pimpinan beserta seluruh keluarga besar Fasnet Surabaya. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam kesempatan pagi hari yang baik ini diberikan oleh Allah segala bentuk kebaikan di dunia yang disusul dengan di akhirat, dan kita benar-benar termasuk di antara mereka-mereka yang beruntung sebagai pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wa taslim. Allahumma amin. Puji syukur kita panjatkan kehadiratnya subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-karunia yang banyak. Sampai dengan detik ini pula kita masih mendapatkan hal-hal yang terkadang belum terpikirkan. Tanpa meminta untuk berdoa pun kita diberikan. Terlebih hal-hal tersebut tidak kasat mata. Ini menjadi pembeda antara yang belum mendapatkannya. Kita mendapatkan nikmat Islam, kita mendapatkan nikmat hidayah, kita mendapatkan nikmat istiqomah. Kita tahu yang baik, mudah untuk mengamalkan. Kita mengerti yang buruk, gampang untuk meninggalkan. Ini semuanya adalah nikmat. Di saat belum semua dari umatnya Nabi Muhammad itu betul-betul beragama dengan menjalankan ketakwaan berupa aplikasi perintah dan meninggalkan larangan. Mudah-mudahan nikmat itu dengan kita bersyukur semakin bertambah. Nikmat itu dengan kita bersyukur semakin berkah, juga semakin manfaat dan menjangkau kemanapun secara luas. Allahumma ja'alna minasyakirin. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya mujibas sya'irin. Hadirin hadirat yang berbahagia, berapa kali kita tidak jumpa ini? Banyak kali ya. Yang jelas 1 tahun ya. Terakhir 2023, saat ini 2024. Setahun itu ya kangen lah. Saya juga kangen, tapi tidak tahu jenengan ya, kangen dengan saya atau kangen dengan apa ya. Lama kita tidak berjumpa. Terakhir seingat saya kita ngaji tentang fikih buang hajat. Dari bersuci kita sambung buang hajat. Yang itu mari untuk kita amalkan semampu kita, seraya kita banyak bermohon kepada Allah agar fikih ini semakin familiar. Karena fikih itu berisi proses menghambakan diri kepada Allah, sehingga dengan proses itu akan dinilai. Namun pagi hari ini saya sowan tidak lama ya, mungkin sekitar 20 menit, karena saya ada janji sama orang. Kita akan memperbincangkan sedikit dari pesan Umar bin Khattab, di mana beliau Sayyidina Umar menyampaikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah oleh kalian diri-diri kalian sebelum kelak benar-benar dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Dan ini rentetannya dengan apa yang dulu sering disampaikan oleh nenek moyang kita, jangan sampai kita melanggar. Kebanyakan manusia itu ternyata kuman di seberang lautan tampak, namun gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ini fakta. Sehingga coba dengan ketika melihat diri itu, kita mesti soleh, alim, disiplin, pinter, dan yang lain, bahkan ganteng barang. Tapi melihat orang lain itu tidak seperti itu ya, melihat orang lain itu tidak seperti itu, siapapun kita ya. Monggo yang baru bergabung mendekat. Ini kosong, piring nanti saya ini ngadep ke sana, tidak ke sini belasnya. Monggo sini, langsung kita gabung nih.
Sebelah sini malah dapat jajan ya lah. Dapat pandangan, bukan dapat ngerasakan ya, pandangan toh ya. Kita kembali. Jadi peribahasa nenek moyang kita dulu juga sudah mengatakan demikian. Dan memang dalam Islam itu ada satu disiplin ilmu yang tidak boleh kita abaikan. Karena selama ini hadirin yang berbahagia, kita tahu ada akidah, ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada macam-macam. Tapi ada yang disebut dengan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Nah, penyucian jiwa ini menjadi corak dakwah para nabi di saat banyak manusia, bukan hanya banyak, tapi mayoritas manusia itu kondisinya rusak. Makanya dibersihkan dari berbagai macam keyakinan yang salah, dari peribadatan yang menyimpang, dari akhlak-akhlak yang tercela dan yang lain sebagainya. Itu terus dibersihkan. Nah, dalam kaitannya dengan tazkiyatun nufus, itu ada satu disiplin yang disebut dengan muhasabah. Kalau kita membahasakan ngerayai diri sendiri atau introspeksi, yang ini ternyata juga sangat penting sekali. Maka disebutkan oleh banyak ulama besar, termasuk Hujatul Islam Imam Ghazali, termasuk Syekhul Tsani Imam Ibnul Qayyim, termasuk Faqihun Hambali Imam Ibnu Rajab, dan imam-imam yang lain. Dikatakan bahwasanya muhasabah itu sangat penting dan merupakan bagian daripada tazkiyatun nufus. Karena tanpa muhasabah orang itu akan tetap yang buruk malah tambah semakin buruk, yang setengah baik tidak bisa meningkatkan levelnya. Ini fakta. Maka tujuannya dengan kita memperhatikan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita ini, apa yang di 2023 itu luput, mari untuk kita tebus. Yang kesalahan kita lakukan itu mari kita tinggalkan. Dan ini positif. Sehingga umat menjamin kelanjutan dari wejangan beliau, khasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Orang yang muhasabah nanti bakal ringan hisabnya di hari kiamat. Karena otomatis dia menjadi orang yang lebih baik dengan bertobat dengan yang lainnya. Membicarakan hisab di hari kiamat, hadirin yang kami hormati, para ulama itu menyampaikan banyak. Dalam ilmu-ilmu akidah itu dikutip ada orang masuk surga tanpa hisab, dan ini keinginan kita semuanya ya. Jadi tanpa dihisab langsung masuk surga, pengen apa? Ibaratnya kalau bekerja tanpa dites, tanpa diwawancara, ya sudah, ngelamar langsung diterima. Mau enggak ini kira-kira? Padahal menikah sendiri itu ada prosesnya, ada ta'arufnya, ada khidbahnya, ada macam-macamnya. Ini langsung diterima. Ada apa tidak orang datang nembung langsung dinikahkan saat itu juga, tanpa ribet, bahkan tidak keluar biaya sepeser pun ya. Hampir tidak ada kecuali zaman Nabi. Namun ada dari umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, tidak ditanya aneh-aneh, langsung masuk ke dalam surga. Dan ini dambaan semuanya. Ceritanya itu kan ada di kitabnya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Jadi saat itu Ukasha bin Mihsan ini dikisahkan Nabi saat itu menyebutkan tentang 70.000 dari umatnya masuk surga tanpa hisab. Akhirnya Nabi itu masuk dalam. Lah sahabat itu di luar kemerungsung. Ya sebagaimana kita lah. Ya, kadung guyon ya guyon, kadung kembreneng sampai celometan barang ya. Nabi keluar dari dalam, kemudian Ukasha menyampaikan, ya Rasul doakan saya. Iya ente masuk. Kemudian sahabat yang lain, ya Rasul aku loh, wah kedisian Ukasha. Makanya kalau dalam agama tidak boleh kita terlalu panjang pikir, akhirnya malah gagal. Mari untuk kita terus dan apa itu istilahnya, spontanitas ya. Yang penting surga kita spontanitas. Dari 70.000 itu dilipat gandakan oleh Allah 70.000, berarti 4.900.000.000. Ini hitungan matematis. 4.900.000.000. Ini banyak kalau dihitung uang ya. Saya sendiri tidak punya uang sebanyak itu ya, dan saya belum pernah megang uang sebanyak itu. Mana duit saya tadi?
Ya Allah 4.000 ini. Jaganya gak tuku kroto. Saya pelihara burung ya, suka kroto. Bukan kroto-kroto yang sampean senengane anu kuwi awas tak toto nanti ya. Jadi 4.900.000.000 itu hitungan yang banyak, tapi yang penting kita itu masuk dalam apa ya, istilahnya itu standarnya. Jadi mereka itu diberikan sifat pertama layas tarkun, tidak gampangan minta diruqyah karena kuatnya pada Allah. Yang kedua itu wala yaktawun, tidak gampang minta diobati dengan besi panas yang diconyok itu karena memang kuat ini pada Allah tawakal. Yang ketiga wala yatotoyarun, tidak percaya ramalan-ramalan yang enggak. Bahkan termasuk pemilu begini nih. Nah, sabai karena nyoblos ya nyoblos begitu. Sing dadi ya itu memang sudah takdirnya ya. Ya, saya pribadi itu tidak pernah kampanye. Toh juga nggak ada yang bayar. Saya diundang caleg-caleg berapa kali, mungkin kalau nonton ini. Sangu nggak saya ambil, kelengkeng baru saya mau ya. Saya nggak sangu. Biar nanti kalau tanya hari kiamat kon biar nyuramai ya. Tapi uangnya gagal nggak tadi ya, di luar urusan saya. Jadi itu rezeki nggak jadi, memang banyak yang daftar ya. Termasuk jenengan ini tersaring dulu nyalek daftar di sini, akhirnya kan jadi di sini ya. Anggap itu nyalek. Ya, kita kembali. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, ciri khas mereka standarnya itu adalah hanya kepada Allah tawakal. Ini yang mari untuk kita kuatkan. Sehingga dengan 4 karakter ini kita masuk surga insya Allah tanpa hisab. Dan ini adalah para nabi yang berdahulu. Berikutnya, yang kedua masuk surga dengan hisab. Ini kebanyakan umatnya nabi. Sehingga nabi itu pernah bersabda dalam doa di dalam kitabnya Imam Nasai, kitab Sunan Hadis. Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisab hambamu ini dengan mudah. Itu menandakan mengajari umat bahwasanya nanti rata-rata dihisab, tapi ya masuk surga. Namun ada konsekuensinya, yaitu yang melekat pada diri berupa nikmat itu harus jelas, nanti arahannya itu juga harus pas. Ya, juga harus pas. Tahun baruan misalkan digunakan untuk sedekah ya baik. Tahun baruan bakar-bakar ya ora apa-apa. Tahun baruan mendem lah ini. Ini angel nanti dihisab ya. Tahun baruan medok misalkan. Ya, ini juga angel untuk hisab ya. Sehingga tahun baruan itu ya biasa saja. Ya. Kemarin kemana tahun baruan? Jangan yang khusuk-khusuk tok yang diceritakan ya. Jujur tahun baru kemana ya. Yang di depan ini kan sudah para teladan ya. Yang di belakang nih tahun baru kemana? Ya saya juga pernah muda ya. Biarlah, yang penting 2025 yang baru nanti kita masih hidup dan lebih baik ya. Allahumma amin. Soalnya Ustadz itu bosen dengar cerita yang positif tok ya. Soalnya di majelis itu ya soleh tok kelihatannya ya. Selanjutnya yang ketiga, dukhulun nar bil hisab, masuk neraka tapi dihisab dulu. Artinya orang dihisab potensi besar masuk neraka. Ini juga mereka-mereka yang keliru dalam menyikapi anugerah Allah. Maka kita patut untuk mawas diri dari ini. Ini sangat berbahaya sekali. Berikutnya yang keempat, dukhulun nar bi ghairi hisab, masuk neraka langsung tanpa dihisab. Ini mereka adalah orang-orang yang memang sudah dapat dalil ya, atau dapat istilahnya itu ketok palu masuk neraka. Fir'aun ya, kemudian Qarun ya, Raja Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang semisal. Kita berlindung kepada Allah. Mungkin orangnya sudah ada tapi sifat itu masih diwarisi. Karena umatnya Nabi Muhammad itu beragam. Dari umat Nabi terdahulu hampir semuanya ada saat ini. Ya, Nabi Nuh umatnya syirik, ya ada syirik saat ini. Ya, Nabi Su'aib umatnya curang. Nah, ini kan buatan curang. Banyak. Ya, tipu-tipu juga banyak. Kemudian umatnya Nabi siapa lagi? Nabi Lut, penyimpangan seksual, LGBT sekarang ada. Ya, sekarang juga ada umatnya ini dan banyak ya. Itu berulang. Kita berlindung kepada Allah. Kembali kepada perkataan Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, introspeksilah oleh kalian diri kalian sebelum benar-benar dihisab oleh Allah hari kiamat. Dengan hisab yang semengerikan itu, mari kita banyak-banyak introspeksi agar nanti kalau bisa
masuk surga tanpa hisab. Membicarakan tentang pesannya Umar bin Khattab ini yang disampaikan banyak sekali alim ulama kita, dan ini ternyata juga selaras dengan satu ayat yang ayat ini betul-betul luar biasa. Ayat ini betul-betul luar biasa. Kita sering mendengar, mungkin ketika sholat Jumat imamnya membaca, sholat Isya juga dibaca, sholat subuh juga dibaca. Yang jelas duhur asar nggak kedengeran ya. Bahkan mau nggak sholat pun pokoknya sobah ya duhur asar itu sah. Ya. Tapi maghrib Isya ini kalau jamaah apalagi sebagai imam ini harus tatap betul. Banyak di masjid-masjid itu kalau duhur asar oyok-oyokan ngimami. Tapi kalau maghrib Isya subuh suwi-suwian yang jeding. Ya. Itu fakta itu ya. Di mana-mana itu seperti itu. Sehingga diangkatlah imam tetap atau imam rawatib untuk memimpin sholat. Ini sangat positif sekali. Dan mungkin jenengan ada yang keluarganya menjadi pengurus atau pemangku masjid, ada pula yang di sini jadi imam. Mana imam masjid? Ya. Saya nggak tahun baruan tadi loh, mungkin saya ngimami gitu ya. Nggak ada. Nggak ngaku ya. Ada, cuma nggak ngaku ya. Atau memang nggak mau dusta ya, mau ngaku kok malah dosa ngapusi. Gitu. Kembali kepada ayat tadi, ada satu ayat, tolong ya, dibuka ayat 18 surat Al-Hasyr. Nggih, surat ke-59, surat kedua di juz 28. Ayat 18. Khatamnya itu hanya 24 ayat. Ini saya mohon untuk sering dibaca, kalau bisa dihafalkan ya. Ini saya tidak mewajibkan ya Pak Enggi, tapi saya minta karena hanya satu ayat, nggak ada dua baris, satu baris 3/4. Nanti sampai di rumah dibaca 12 kali. Insya Allah akan gampang kelingan, moro-moro pas maghriban keceplos itu. Waladhdallin amin. Ya ayuhan loh, mau ke bawah ya. Karena sorenya dibaca sampai 12 kali, bisa jadi. Ya. Sehingga nanti pas ngaji lagi saya tanya. Ya. Yang belum hafal saya kasih hadiah. Ayat 18 surat 59 surat Al-Hasyr ayat 18, surat kedua di juz 28. Allah menampilkan firman-Nya di lafadznya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bunyinya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Silakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nggih, barakallahu fiik. Jadi satu ayat ini dulu menghenyakkan banyak orang. Sahabat Nabi ketika tahu ayat ini mereka langsung gemetar. Oporek sangune. Ulama-ulama soleh pun juga demikian. Bahkan awak dewi ini juga patut untuk demikian. Tapi dengan syarat kita ngerti dulu maksudnya. Ketika Allah berfirman seperti itu sering dilafalkan oleh para imam sholat. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan untuk orang beriman. Ittaqullah, perintah wajib untuk bertakwa. Ittaqoyataki, itaku, banyak orang diperintahkan untuk bertakwa. Walaupun takwa kita ini relatif. Karena dalam perjalanannya menjalankan perintah dan meninggalkan larangan itu kita masih dalam proses, betul tidak? Kita ini masih dalam proses. Ya, menjalankan perintah, meninggalkan larangan itu orang yang bertakwa. Dan itu ajak sampai akhir hayat, top sudah. Ya, ini sangat top sekali. Berikutnya, wal tandur, dan wajib untuk memperhatikan atau melihat. Wawunya di situ atof, gandengi setelah itakullah hanya dengan perbedaan objek nanti. Lamnya di situ adalah amr, lam perintah, karena lamnya macam-macam, lamu taklil, lamu nahi, lamu takkid,
lamul qasam, lamun nafi, lil jinsi, lil kamal, macam-macam ya. Jadi wajib bertakwa dan wajib untuk melihat atau memperhatikan baru nafsun, subjeknya di sini. Pribadi-pribadi masing-masing kita. Sama dengan pesannya Umar, khasibu anfusakum. Nafsun itu satu, jiwa. Kalau banyak bisa nufus, bisa anfus. Kalau nafasun itu napas satu, kalau banyak anfas. Bedanya seperti itu. Ya. Selanjutnya, maka damat ligot apa yang sudah dikerjakan untuk hari esok. Jadi perbuatan, perilaku, tingkah pola yang keluar lewat lisan, perbuatan dan yang lainnya ini harus diperhatikan. Yang baik ditingkatkan, yang buruk segera untuk dijauhi dan diganti dengan yang baik. Ligot itu bukan kalau tahun baru kemarin hari apa nih? Halo. Tahun baru 2024 ini hari apa? Minggu no, Senin. Senin ya, tanggal 1. Bukan berarti kita muhasabah minggunya sesuknya apa tanggal 1 gitu, tidak. Jadi ligot itu dalam seluruh tafsir bagaimana terjemah depan tadi Pak, liyaumil kiamat, untuk hari kiamat. Itu disebut hari esok, berarti kiamat ini sudah dekat. Ya, kiamat ini sudah dekat. Perlu untuk kita pikirkan, bahkan wajib dan harus untuk kita pikirkan. Karena kita itu sedang merancang kebahagiaan di dunia, tapi jangan sampai lupa akhirat. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, proporsional. Tapi nyatanya dunia ini lebih banyak daripada akhirat sehingga timpang. Ya. Dunia ini hampir 24 jam. Akhirat itu paling 50 menit, 10 menitan sholat kali 5, betul tidak? Kadang wis sembahyang lah. Loh, mbuh ya aku mang wis sepurung tok yang lali. Ya, ada apa tidak? Ada yang seperti itu. Ya, diingetin bolak-balik. Lah ya aku mang wis sepurung ya. Loh, piye to wong iki ya? Ya, kalau makan nomor 1 gurung, padahal gurung imbuh. Ya, termasuk Rabi mana ini gurang-gurung ya. Banyak orang itu ngaku Joko ya, repot saya. Selanjutnya, wattaqullah, Allah memberikan perintah untuk bertakwa kepadanya lagi. Saking pentingnya takwa itu sampai diulang 2 kali. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dia menegaskan, dia maha mengabarkan atas perbuatan manusia ini. Sehingga khabir itu dalam Asmaul Husna mengakomodir banyak. Khabir maha mengabarkan karena Allah alim, maha tahu, sami maha dengar, basir maha melihat, Raqib maha mengawasi, kemudian Muhit maha meliputi. Sehingga memang akhirat itu tidak ada settingannya. Faktanya di dunia di sana bakal diminta tanggung jawabnya. Allahumma salimna al-muslimin. Mudah-mudahan kita selamat. Allahumma amin. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, terkait dengan muhasabah ini sudah tidak asing karena kita sudah sering mendengar, bahkan kita pun juga melakukan. Tapi bukan berarti harus di mana kok meneng gitu sampai nggak ubah, nggak ambekan, tidak. Jadi kalau ada waktu kesempatan kita itu ngangen-ngangen, timbang meneng. Misalkan tadi jenengan datang duluan, HP-an ya sesaat, setelah itu ya sambil ketap-ketip, kurangnya apa aku deh ini ya. Kurangnya apa aku cek tas mau. Ternyata dengan istrinya lagi bentrok misalkan. Kemudian ada yang dengan orang tuanya saking keselnya nggak pamit misalkan. Ini kan perlu diintrospeksi. Ya, ini kan perlu diintrospeksi. Atau sambil meneng-meneng, oh kemarin saya di sini misalkan kurang maksimal, atau saya khianat sedikit misalkan. Ini juga perlu untuk diintrospeksi. Dan paling enak biasanya sebelum tidur, kita merenungkan kejadian-kejadian mana yang perlu untuk kita tebus dengan istighfar, dengan taubat, dan mana yang besok kita harapkan untuk lebih meningkat. Bukan hanya nuruti ngantuk, tapi ngantuk sekarang itu sangat minim, sehingga rata-rata wong sak niki betah melek itu saya jamin. Bukan karena kopi lagi, karena HP, betul tidak? Lek wis HP yang nyantol dan kuping gak kayak kabel, dan pundi-pundi luar biasa. Okay. Itu saja daun telinga saya seperti kita ini seperti ini. Danio ombo kowe wedhus etawa ya. Bah.
Kapan hari itu saya ketemu orang yang tidak punya daun telinga. Berapa harga alatnya? 95 juta. Ya, termasuk anak saya ini. Yang nomor 4 itu umur 2 tahun kok gak bisa ngomong-ngomong. Saya bawa ke rumah sakit Sidoarjo, tidak tanggung. Ke dokter Sutomo Rame, tak bawa ke Siloam akhirnya. Itu karena dicek-cek macam-macam itu butuh alat 600 juta kanan kiri. Kemudian saya tidak punya uang 600 juta. Ya, akhirnya pakai alat bantu itu 26 juta kanan kiri. Itu fungsi di dalam ada yang kurang sehingga sudah rumun. Makanya sekarang di terapi dipelajari ngomong. Awak dhewe ini mboten sudah napa-napa, betul tidak? Sudah niat, sudah semangat, ya sudah apa aja ini. Ya, sehingga luar, tengah, dalam semuanya punya fungsi. Itu hanya telinga, belum hidungnya. Kok yo enek orang itu di story-story itu pengen niru iblis sehingga irungnya dirangi. Ya, atau sing lambene dinganu, ada yang macam-macam. Sehingga saya mohon teman-teman ini telinganya jangan ditindik ya. Kalau yang sudah ya biarkan buntet nanti. Ya, jangan ditindik. Ya. Kenapa? Karena telinga itu ada fungsinya sendiri. Kecuali anak putri ditindik silahkan kalau untuk hiasan. Tapi yang laki-laki saya mohon jangan. Eman. Termasuk badan digambari eman. Ya. Kalau cuma nato awak itu rugi, nato hati sekalian ya. Dibuka kemudian ditato ya. Saya alhamdulillah ya, sampai detik ini sak nakal-nakali saya dulu juga orang nakal. Bapak saya itu juga ngerti, teman-teman saya juga ngerti. Yang namanya tindik, tato sama minuman keras itu saya tidak mau. Saya ketemu orang yang paling dablek, paling ahli ngombe. Ya, kemudian saya datang setengah berguru, biasa nih ben kuat ngombe. Socong ngombe. Karena sudah di kiai ya. Di Selomot ombe itu murup sampai ke sana. Ya. Berarti itu menandakan ini bukan minuman yang baik. Ya, itu bukan minuman yang baik. Karena ngombe itu prestis saja. Biasanya preman di mana itu ngombe, biasanya ini ngombe. Bapak saya itu pernah ketemu preman ya. Ngombe, kemudian ayo diombe. Lu ngejak aku sih enggak ya. Kemudian oleh bapak saya dipegang kepalanya, dicelupkan lambe ini. Akhirnya gak sedang ngombe. Saya lihat saat itu, saya masih SD kelas 2 atau kelas 3. Nah, tobat keperit akhirnya. Dan di Sidoarjo saya baru saja dapat jamaah. Mungkin lihat ini ya. Gimana kabarnya Cak Ambon? Tahu Cak Ambon ya? Gedangan Sedati. Oke. Biasa dapat uang sehari 10 juta itu. Kalau ini angsa 10 juta Gusti. Mungkin punya duit halal. Tapi itu saya tidak senang. Saya berubah ya. Kadang ikut Pak Wabub itu, kadang ini kalau pengen derek ngaos, kalau ini tiang awak, wih podo elek ya dewi ini. Pas tahun baru itu mancing bakar ikan dengan saya. Dewi podo elek itu aku kecelok ustaz, kecelok iki soalnya mek kuplukan keresepanan gitu kan. Kita ini sama-sama orang yang masih dalam proses karena kita tidak tahu. Sehingga potensi dari yang biasa menjadi baik itu besar, potensi yang tidak baik menjadi yang baik menjadi tidak baik itu juga ada. Karena dalam kisah Islam itu ditampilkan Barseso. Gitu Bang. Itu Barseso itu siapa? Orang yang luar biasa ibadahnya, tapi gegodo macam-macam. Akhirnya sampai menjadi seperti itu, keluar dari agama Islam. Sehingga mari kembali kepada ayat 18 surat Al-Hasyr, kita berintrospeksi bersama terkait dengan seluruhnya ini. Insya Allah saya sambung di lain kesempatan titik mana yang perlu untuk kita berkaca diri agar kita ini tidak merasa suci tapi berusaha untuk lebih suci dari yang dulu, dan kita merasa masih belum apa-apa untuk bisa lebih baik lagi. Intinya jangan kita pesimis, mari optimis. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan, memberkati, dan membahagiakan kita. Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya walafu minkum. Salam saya untuk keluarga semuanya. Setelah adem nanti gorengannya nih. Kalau di sini adem enggak apa-apa ya. Jangan tersinggung ya saya ngaji seperti ini. Okay. Mungkin ada yang tersinggung saya dicegat di jalan ya. Ya enggak apa-apa, tak buka kelambi saya nanti tak kasih ya. Kapan-kapan saya ceritani ada ulama dicegat di jalan ya.
Barakallahu fikum. Mari kita usaikan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila wa akhiru da'watina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.